Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi kita mengudara di sore hari ini. Dan tentunya seperti biasa kita akan memutari satu putaran dari sirkuit Mandalika sepanjang 4,31 km untuk melihat bagaimana kondisi maupun capaian pengerjaan untuk hari ini. Sebelum itu kita sapa dulu untuk teman-teman para subscriber maupun para penonton setia channel ini, dan tetap optimis karena pergelaran World Superbike akan segera kita tonton secara bersama-sama di sirkuit Mandalika di akhir tahun ini, tepatnya tanggal 12 November sampai dengan 14 November. Dimana persiapan demi persiapan terus dituntaskan di sini, dan dimana untuk aktivitas pengerjaan yang kita akan pantau dari pengerjaan tribun VVIP yang saat ini sudah menampakkan diri dari progres pengerjaannya. Dan persiapan juga akan dilakukan proses pemasangan lumbung padi yang akan terpasang di bagian atap sisi depan dari bangunan tribun VVIP di sini. Kemudian di bagian dari pengerjaan tribun VVIP di sini untuk penataan landscape di bagian depan terus berlanjut, untuk anak tangga juga saat ini masih terus ditata. Kemudian nanti kita akan menuju ke arah titik pengerjaan di area tikungan yang ke-1, 2, 3 dan menuju ke arah tikungan yang ke-6. Namun tentunya kita akan memantau untuk kondisi di bagian zona tengah seperti apa kondisinya. Langsung saja kita akan menuju ke sana melewati area tikungan yang kedua, menuju ke arah tikungan ketiga dan langsung menuju ke dalam zona tengah. Progres pengerjaan di bagian area tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan kedua di sini sudah hampir tuntas keseluruhan, seperti pembuatan garis stop, lapis ketiga di area runout, trackline maupun area long lap penalty. Berikut area gravel dan penanaman rumput yang saat ini terus disempurnakan di area tikungan yang kedua, ketiga dan menuju ke arah tikungan yang keempat. Kemudian untuk kondisi di bagian zona tengah saat ini untuk aktivitas pengerjaan dari proses pemadatan maupun perataan dari pembentukan jalur yang nanti akan terkoneksi dengan tunnel yang pertama dan digunakan sebagai akses mobilisasi para penonton maupun pengunjung nantinya untuk dapat masuk ke dalam sirkuit Mandalika. Dan untuk itu kita akan pantau kondisi dari rumah warga yang berada di zona tengah dan seperti apa, apakah sudah ada persiapan untuk dilakukan relokasi sebelumnya di bagian zona tengah. Langsung saja kita akan memantau dan melihat secara detail dari keadaan warga di dalam zona tengah di sini. Dan teman-teman bisa melihat ada beberapa puluhan rumah warga yang berada di zona tengah yang masih ditempati oleh beberapa warga di sini, dan sebagian juga sudah melakukan relokasi. Dan untuk penataan maupun dari proses pemindahan warga di sini, apabila nanti pergelaran ataupun sampainya di hari pergelaran sirkuit Mandalika di World Superbike, akan segera dilakukan penataan agar lebih terlihat rapi sembari menunggu untuk relokasi secara penuh ataupun keseluruhan dari rumah warga di sini. Dan untuk rumah warga di sini juga tidak akan menghambat berjalannya ataupun berlangsungnya event World Superbike yang akan berlangsung di tahun ini. Tentunya pemerintah maupun dari pihak pengembang nantinya akan tetap melakukan negosiasi untuk dapat mensterilkan bagian zona tengah, dan nanti akan segera dilakukan proses dari pembangunan resort yang berada di zona tengah.
Kemudian untuk progres dari pembentukan jalan yang berada di zona tengah terus dipercepat untuk dapat dituntaskan sembari menunggu untuk terkoneksinya keseluruhan dari badan jalur di bagian zona tengah. Dan saat ini kita akan menuju ke bagian sisi timur, seperti apa kondisi maupun progres pengerjaan dari pengoneksian badan jalan dari jalan bypass menuju ke dalam sirkuit Mandalika dari arah sisi timur. Baik, di sini aktivitas dari penghancuran bebatuan maupun pengerukan area tanah di sini untuk dapat terkoneksinya dari badan jalan terus dilakukan sembari menunggu untuk pengerjaan lanjutan untuk proses percepatan agar dapat dikoneksikan berikut dengan penuntasan di bagian dari area trackland, runoff, gravel yang ada di sirkuit Mandalika. Dan kita perhatikan di sini untuk progres dan hasil pengerjaan yang tercapai untuk minggu-minggu ini, bahkan untuk hari ini. Dan saat ini kita melihat di sisi depan dari proses perataan di bagian area grandstand yang terus dilakukan untuk dapat dituntaskan sehingga nanti akan dilanjutkan dengan proses pemadatan. Dan seperti informasi yang kita sampaikan tadi siang mengenai kedatangan pedok pada H-42 sebelum pergelaran event World Superbike, dan semakin optimis untuk kita untuk dapat menyelenggarakan event World Superbike yang kita tunggu-tunggu dan kita akan saksikan di akhir tahun ini. Kemudian untuk progres yang lain yang teman-teman bisa melihat di sini dari tumpukan material gravel sebagai penambahan area di sisi kiri yang saat ini masih belum dilakukan dan tinggal sedikit lagi untuk area gravel sepanjang tikungan yang ke-6 menuju ke arah tikungan yang ke-9. Dan selain itu juga dari penuntasan dari area curb yang terus dilakukan agar dituntaskan dari sepanjang tikungan yang ke-6, 7, 8, dan 9. Kemudian untuk aktivitas pengerjaan dari penuntasan dari badan run up di sisi kiri maupun sisi kanan di tikungan ke-8 menuju ke arah tikungan ke-9 sudah hampir 100% selesai. Berikut juga untuk area curb yang berada di tikungan ke-9 menuju ke arah tikungan ke-10 sudah tuntas, dan area rumput yang sudah tertanam dari ujung dari tikungan ke-9 menuju ujung tikungan yang ke-10. Dan selain itu juga untuk penuntasan bagian area gravel terus dilakukan hingga nanti akan dapat disempurnakan sepanjang tikungan yang ke-9 menuju ke arah tikungan yang ke-10, 11, dan 12. Kemudian di sini untuk pengecoran dari pondasi pembuatan billboard 360 terus dilakukan hingga nanti akan dapat segera dilakukan proses lanjutan untuk pemasangan dari billboard 360 3D yang mana akan terpasang yang bertuliskan Pertamina di sisi kanan dari inner lane tikungan yang ke-10. Dan untuk penuntasan bagian garis curb terus dilakukan, dan saat ini para pekerja terus melakukan perpindahan untuk dapat dituntaskan dari garis curb tikungan yang ke-10 menuju ke arah tikungan yang ke-11. Kemudian untuk kegiatan yang berlangsung di luar sirkuit Mandalika, di mana para pihak keamanan sedang melakukan proses ataupun aktivitas simulasi parsial untuk menyambut event World Superbike, seperti apa teknis maupun cara untuk melakukan keamanan dan menjaga keamanan di sirkuit Mandalika nantinya apabila pergelaran World Superbike akan dilangsungkan di sirkuit Mandalika di akhir tahun ini. Tentunya berikut juga dengan kunjungan beberapa menteri untuk mempersiapkan
ataupun meninjau dari progres pengerjaan yang diharuskan tuntas sebelum pergelaran dari World Superbike agar dapat berlangsungnya event dari balap World Superbike di sirkuit Mandalika. Dan dimana juga kita melihat di sini untuk proses dari pengeboran untuk hasil cutting aspal yang telah dilakukan untuk dipersiapkan sebagai lokasi dari pembuatan garis curb yang terus berlanjut, dan dimana untuk pengerjaan dari garis curb ini dilakukan dua regu, yang saat ini teman-teman regu pertama berada di tikungan yang keempat menuju ke arah tikungan kelima, dan regu kedua berada di tikungan yang ke-10 menuju ke arah tikungan yang ke-11. Dan tentunya kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-12 melihat dari progres pengerjaan di sini, di mana untuk pengerjaan dari penanaman rumput sudah tuntas di bagian sisi kiri dan pengerjaan di bagian area sisi kanan. Untuk area run off juga sudah tuntas untuk lapis ketiga, dan kita akan menunggu untuk proses penyempurnaan bagian area gravel sepanjang tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13 dan 14. Kemudian di sini untuk aktivitas dari proses pengecekan dari kemiringan trackline yang terus dilakukan pengecekan untuk dapat disempurnakan di bagian trackline di sini. Dan teman-teman bisa melihat untuk kondisi maupun dari aktivitas pengerjaan yang masih berlanjut untuk dapat disempurnakan dari hasil pengaspalan lapis ketiga ataupun stone mastic aspal yang telah dihamparkan di bagian trackline sepanjang 4,31 km. Dan saat ini juga kita akan menuju ke arah dari proses pengerjaan untuk penghamparan material aspal untuk lapis ketiga di bagian sisi kiri yang berada di tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Tentunya setelah pengaspalan lapis ketiga di bagian sisi kiri dari area tikungan yang ke-14 di sini, nantinya akan segera dilakukan proses cutting aspal dan pembuatan garis curb yang berada di sisi kiri maupun di sisi kanan dari area tikungan yang ke-14 di sini. Baik, semakin optimis untuk kita dapat menyelenggarakan event World Superbike di mana percepatan maupun intensitas pengerjaan di semua titik untuk dapat diselesaikan dari pengerjaan sirkuit Mandalika terus dilakukan hingga menjelang pergelaran World Superbike. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Tentunya jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan memantau kondisi di bagian tikungan yang ke-17 seperti apa proses dari penuntasan pemasangan dari pagar pitwall yang berada di sepanjang tikungan yang ke-17 menuju ke arah trek lurus dan berakhir di tikungan yang pertama. Terima kasih, matur tampiasi, dan selamat beraktivitas dan selamat malam.